Jadi pada video kali ini kami ingin berbagi informasi terkait pengumuman penting tentang jadwal seleksi P3K guru tahap ketiga tahun 2022 Bapak Ibu. Jadi di sini kami akan memprediksi ya terkait jadwal lini masa P3K CASN tahun 2022. Jadi sekedar prediksi Bapak Ibu ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita to the point saja ke informasinya. Jadi di sini ada tampilan jadwal lini masa untuk prediksi P3K guru tahun 2022 untuk pelaksanaan seleksi CASN tahun 2022. Jadi untuk beberapa bulan di sini mulai dari bulan Maret, Mei, Juni, Juli ya. Jadi untuk bulan Maret itu sudah terjadi finalisasi data kebutuhan CASN Bapak Ibu ya. Sedangkan di bulan Maret yang sama juga hingga bulan April 2022 itu melakukan pembukaan informasi. Bulan Mei 2022 itu dilaksanakan validasi usulan formasi Bapak Ibu. Jadi bulan ini akan ada validasi untuk usulan formasi. Sedangkan nantinya di bulan Juni tahun 2022 nanti dilaksanakannya penetapan kebutuhan formasi. Juga di bulan Juni 2022 ada penyampaian informasi ke Pemda ya Bapak Ibu ya, formasi dan Pemda. Bulan Juni 2022 ada integrasi data kebutuhan dengan SSCASN. Nah, kemungkinan besar prediksi kami bahwa bulan Juli akan terjadi pengumuman seleksi. Kemudian di bulan Juli juga akan dimulai pengumuman seleksi dan tahapan pendaftaran CASN BKN. Dan bulan Juli juga bisa saja terjadi prediksi kami kemungkinan besar ada proses seleksi di situ Bapak Ibu ya, bulan Juli, antara bulan Juli Agustus ya, seperti itu sih maksud kami Bapak Ibu ya. Jadi kita menunggu di bulan Juli Bapak Ibu ya. Kalau memang jadwalnya nanti di bulan Juli maka akan terjadi di bulan Juli, kecuali ada perubahan jadwal lini masa nantinya Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi kita tunggu-tunggu saja mulai bulan Mei, Juni dan Juli Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tahap 3 bisa dilaksanakan di sekitar bulan Juli, Agustus, September lah, seperti itu Bapak Ibu ya. Karena tidak mungkin dilaksanakan November, Desember karena itu sudah hampir masuk lagi ke tahun 2023. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa saja lompat lagi. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada dari Kemenpan RB Bapak Ibu ya, perencanaan dan pengadaan ASN tahun 2022. Nah, jadi di sini mulai dari Januari ya tahun 2022, Januari hingga Mei nantinya itu Menteri Pan RB akan menetapkan formasi 2022. Saya ulangi, kisaran bulan Januari 2022 sampai bulan Mei 2022 Menteri Pan RB akan menetapkan formasi P3K 2022. Jadi di antara Juni Juli mungkin sudah bisa ada pendaftaran Bapak Ibu ya, pengumuman jadwal seleksi P3K tahun 2022 seperti itu. Kemudian di sini kita bisa lanjut lagi Bapak Ibu ya sedikit ya terkait dengan rencana kebutuhan P3K berdasarkan surat Deputi Bidang SDM Aparatur kepada DJPK Kemenkeu, bahwasanya untuk perhitungan kebutuhan ASN tahun 2022 untuk P3K jabatan fungsional guru itu sekitar 758.018, sedangkan untuk P3K tenaga kesehatan dan teknis itu sekitar 184.239. Jadi total P3K 2022 untuk kebutuhan sekitar 942.257 Bapak Ibu. Jadi untuk jabatan fungsional guru yang disediakan pemerintah itu 758.018, belum ditambah dengan sisa formasi di tahun 2021. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita to the point lagi, lanjut ke lini masa yang utama di sini Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan di sini Bapak Ibu ya, ini dari rapat Lab DPR RI terkait jadwal kegiatan rekrutmen CASN. Nah, di sini kita langsung ke pelaksanaan seleksi. Itu terjadi di bulan Juli, lurusnya di bagian sini Bapak Ibu ya. Itu terjadi di bulan Juni dan Juli untuk pendaftaran SSCASN BKN. Ini resmi Bapak Ibu karena dilangsung dari screenshot DPR. Kemudian nantinya untuk pelaksanaan seleksi itu Juni sampai Juli. Sedangkan pengumuman seleksi itu di sini Bapak Ibu ya, Juni Juli juga. Integrasi data kebutuhan dengan CSN itu sekitar bulan Juni.
Kemudian penyampaian informasi KL ke Pemda itu bulan Juni Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Sedangkan di bulan Maret ada finalisasi data kebutuhan CASN, sedangkan untuk pembukaan informasi mulai bulan Maret sampai bulan April. Jadi kita jaga-jaga di poin 89 ini, betul banyak besar kemungkinan itu terjadi di bulan Juli. Kalaupun tidak terjadi di bulan Juli nantinya, kemungkinan besar terjadi di bulan September, Oktober Bapak Ibu ya. Tapi kita tetap menunggu, mudah-mudahan saja pendaftaran SSCASN BKN dan pelaksanaan seleksi nanti di tahun 2022 itu terjadi di bulan Juli Bapak Ibu ya, sesuai dengan tahapan kegiatan rekrutmen CASN ini yang kami screenshot dari DPR RI Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi itu yang harus teman-teman pahami ya. Jadi kita menunggu di dua waktu ini, yaitu bulan Juni dan Juli. Oke, kita coba lanjut lagi Bapak Ibu ya, to the point ke informasi berikutnya. Di sini kebetulan untuk draft mekanisme rekrutmen guru ASN P3K tahun 2022 kami sudah dapatkan. Di sini untuk tahun 2022 itu ada beberapa poin yang sangat menguntungkan guru honorer terkait draft mekanisme rekrutmen guru ASN P3K. Yang pertama, nantinya itu akan mengakomodir guru yang telah lulus passing grade ya. Jadi Bapak Ibu yang telah lulus passing grade akan diprioritaskan untuk mendapatkan formasi, seperti itu. Kemudian nantinya itu memperbesar formasi. Jika Pemda mengajukan formasi secara maksimal, maka akan tersedia 970.410 formasi. Gabungan sisa formasi 2021 sebesar 212.392 dan formasi 2022 sebesar 758.000. Kemudian mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi, dan mempercepat penuntasan pemenuhan 1 juta guru ASN P3K. Dan ini tentunya keempat poin ini di draft mekanisme rekrutmen guru CASN tahun 2022 yang dipaparkan oleh Dirjen GTK ini sangat menguntungkan Bapak Ibu guru yang belum lolos menjadi ASN ataupun yang sudah lolos passing grade di tahun 2021 tetapi tidak mendapatkan formasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, dari Pemda, dari Kemenpan RB sendiri ini ada pemaparan juga bahwasanya untuk pengusulan formasi oleh Pemda itu berdasarkan data rekomendasi dari Kemendikbud. Tujuannya adalah untuk memprioritaskan guru yang lulus nilai ambang batas tahun 2021 namun tidak mendapatkan formasi. Nantinya penetapan kebutuhan formasi oleh Kemenpan RB Bapak Ibu ya, sepanjang anggaran disetujui oleh Kemenkeu. Kemudian poin yang ketiga, proses seleksi prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas ya. Jadi nanti akan diprioritaskan guru honorer yang sudah lolos nilai passing grade pada tahun 2021 baik tahap 1 dan tahap 2. Dan yang paling penting di sini Bapak Ibu ketahui bahwasanya untuk proses seleksi antara pelamar baru dengan rekrutmen baru itu tidak disamakan. Jadi secara otomatis masa pengabdian, masa kerja guru honorer itu diperhitungkan sehingga tidak disamakan tes seleksinya dengan neo rekrutmen atau pelamar baru. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.